Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rida pada mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas materi tentang tenaga endogen. Wah, pasti seru nih. Yuk kita langsung saja. Kalian ada yang sudah pernah pergi ke daerah pegunungan? Kenapa sih jalan di daerah pegunungan tidak rata dan berkelok-kelok? Kan jadi pusing ya. Kenapa muka bumi tidak rata saja? Kita akan bahas tentang pada materi kali ini. Stay tune ya. Bumi ini indah. Mari kita kenali beberapa bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi sangat beraneka ragam. Ada laut, ada gunung, bukit, lembah, dan sebagainya. Itu semua terbentuk karena pengaruh tenaga endogen. Jadi sebenarnya apa sih tenaga endogen itu? Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun. Tenaga endogen dikelompokkan menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Pertama, tektonisme. Apa sih pengaruh tektonisme bagi kehidupan? Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi, baik secara vertikal maupun horizontal. Perubahan ini disebabkan oleh pergerakan lapisan litosfer yang bersifat padat karena adanya lapisan astenosfer di bawahnya yang bersuhu tinggi dan bersifat cair. Gerakan tektonis dibedakan menjadi gerak epirogenetik dan orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Sementara itu, gerak epirogenetik terbagi menjadi 2. Epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga air laut tampak naik. Epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga air laut tampak turun. Sementara itu, gerak orogenetik adalah gerakan yang relatif lebih cepat daripada gerak epirogenetik. Gerak orogenetik disebut juga sebagai gerak pembentuk pegunungan. Pada umumnya, bentuk hasil tektonisme berupa lipatan dan patahan. Lipatan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal, sehingga bentuk lapisan kulit bumi jadi berkerut atau berlipat. Sedangkan patahan disebabkan oleh tekanan yang bersifat vertikal yang menyebabkan kulit bumi menjadi retak atau patah. Kemudian, tahukah kamu pengaruh vulkanisme bagi kehidupan? Vulkanisme merupakan peristiwa keluarnya magma dari dalam bumi menuju permukaan bumi. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya, gunung api dibedakan menjadi 3, mar, strato, dan perisai. Gunung api mar berbentuk seperti danau kecil yang terjadi hanya karena letusan gunung api. Gunung api strato berbentuk seperti kerucut yang terjadi karena letusan dan lelehan yang terjadi secara bergantian.
Sedangkan gunung api perisai berbentuk seperti perisai dan terjadi karena lelehan membentuk lereng yang landai. Gunung api yang sedang meletus sangat berbahaya karena dapat merusak kehidupan di muka bumi, seperti banjir lahar, gelombang pasang, dan awan emulsi. Namun, gunung api yang meletus juga menimbulkan dampak positif, seperti menyuburkan tanah, barang tambang naik ke permukaan bumi, dan dapat dijadikan objek wisata karena udaranya yang sejuk. Tahukah kamu apa penyebab terjadinya gempa? Berdasarkan penyebabnya, gempa dapat dibedakan menjadi 3, gempa runtuhan, gempa vulkanik, dan gempa tektonik. Gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhan tanah atau bangunan. Umumnya gempa ini terjadi pada wilayah yang memiliki kondisi tanah yang berongga seperti daerah kapur atau daerah tambang. Gempa vulkanik terjadi karena letusan gunung api yang disebabkan karena tekanan gas dan sumbat kawah. Sedangkan gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Wah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itulah sebabnya mengapa bentuk muka bumi kita tidak rata. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.